A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Mainisiska. Saya berasal dari kelas 12 F3. Di sini, saya akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih akuntansi? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi. Informasi ini krusial bagi berbagai pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Penggunaan informasi akuntansi terbagi menjadi dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu mereka yang berada di dalam organisasi dan mengambil keputusan operasional. Pihak internal ini terbagi menjadi dua, manajemen dan karyawan. Manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Contohnya menetapkan harga jual. Yang kedua, karyawan, yaitu menilai stabilitas perusahaan untuk keamanan kinerja dan tunjangan. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu mereka yang berada di luar organisasi namun memiliki kepentingan finansial. Pihak eksternal ini terbagi menjadi tiga, investor, kreditor, dan pemerintah. Investor adalah memutuskan untuk membeli, menahan, dan menjual saham. Kreditor yaitu memiliki kemampuan perusahaan membayar utang. Pemerintah untuk menetapkan pajak dan kepentingan statistik ekonomi. Materi selanjutnya, fondasi akuntansi. Fondasi akuntansi yaitu untuk memastikan informasi akuntansi berguna dan dapat diandalkan. Akuntansi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar dan standar kualitas yang ketat. 7 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, entitas ekonomi, yaitu pemisahan harta perusahaan dari pemilik. Yang kedua, kesinambungan usaha, yaitu asumsi perusahaan berjalan terus dari jangka panjang. Yang ketiga, periode akuntansi. Aktivitas dibagi per periode waktu tertentu, misalnya tahunan. 4. Status moneter, yaitu hanya mencatat transaksi yang dinilai uang. Yang kelima, biaya historis, yaitu aset dicatat pada harga perolehan awal. Yang keenam, pemangku pendapatan, yaitu pendapatan diakui saat hak timbul. Yang ketujuh, prinsip penandingan, yaitu beban ditandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. 4. Kualitas ekonomi. Yang pertama, relevan, yaitu mempengaruhi keputusan pemakai. Yang kedua, representasi tepat, yaitu jujur, netral, dan bebas kesalahan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan dapat dibandingkan antar periode. Yang keempat, dapat dipahami, yaitu jelas dan ringkas bagi pemakai yang berpengetahuan. Ruang lingkup akuntansi. Pertama, bidang akuntansi, yaitu horizontal bar. Perbandingan ini fokus pada spesialisasi dalam praktik akuntansi. Yang pertama, akuntansi anggaran, berada di persentase 10%. Akuntansi perpajakan berada pada 15%. Auditing berada pada 15%. Akuntansi biaya berada pada 15%. Akuntansi manajemen berada pada 20%. Akuntansi keuangan berada 25%. Jadi, presentasi horizontal bar ini berada persentase fokus pada akuntansi keuangan. Selanjutnya, profesi akuntansi atau vertical bar, yaitu jalur karir utama seorang akuntan. Akuntan pendidik berada pada persentase 10%. Akuntansi pemerintahan berada pada 20%. Akuntansi internal berada pada 30% dan akuntansi politik berada pada 40%. Distribusi presentasi yang paling tinggi yaitu akuntansi publik. Persamaan dasar akuntansi atau PDA. Inti dari seluruh pencatatan akuntansi adalah persamaan keseimbangan aset atau sumber daya. Perusahaan harus selalu ada dalam klaim atas aset tersebut.
kewajiban, dan modal. Keseimbangan inti yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Formula yang diperluas yaitu harta, kewajiban ditambah dalam kurung modal awal tambah pendapatan dikurang beban dikurang prefit. Analisis transaksi. Setiap transaksi bisnis harus dianalisis untuk menentukan akun mana yang terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya, atau bertambah atau berkurangnya. Analisis ini menjadi jembatan antara persamaan dasar dan jurnal umum. Dampak transaksi pada persamaan akuntansi harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang pertama, setoran modal. Keseimbangan terjaga itu sisi kiri dan kanan bertambah. Yang kedua, beli peralatan tunai yaitu keseimbangan terjaga perusahaan hanya di sisi kiri. 3. Pelayanan jasa kredit, sisi kiri dan kanan. Yang keempat, pembayaran utang, sisi kiri dan kanan berkurang. Yang kelima, pembayaran beban yaitu sisi kiri dan kanan berkurang. Aturan emas, debit dan kredit. Setiap transaksi dicatat menggunakan sistem double entry yang mempengaruhi setidaknya dua akun. Debit berarti sisi kiri dan kredit atau K berada di sisi kanan. Selanjutnya, jurnal umum dalam aksi, yaitu jurnal umum adalah buku harian tempat semua transaksi dicatat pertama kali secara kronologis menggunakan aturan debit dan kredit. Total debit harus selalu sama dengan total kredit. Sekian akuntansi sebagai sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.